Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi hadisnya yang ke-1036 tentang keutamaan adzan. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis-shalah adbar syaitan. Rasulullah SAW mengatakan apabila diseru untuk sholat dikumandangkan adzan, adbar syaitan, maka syaitan itu berpaling. Lahu duratun hatta la yasma'u ta'dzina. Dan dia kentut sampai tidak mendengar adzan. Fa idza qudiya nida, dan apabila adzan selesai aqbal, syaitan itu datang. Hatta suwiba lis-salati adbara, sampai suwiba lis-salat, sampai apabila suwiba lis-salah. Jadi kalau hayya 'alas shalah gitu ya, atau ditegakkan salat, adbara, ya, pergi lagi. Jadi kalau adzan selesai datang, ditegakkan salat datang lagi. Jadi kalau adzannya selesai ya datang, tatkala salat ditegakkan pergi lagi. Ya, suwi bas-shalah artinya ditegakkan salat. Hatta idza qudiya tasbibu aqbala, sampai setelah selesai salat datang lagi. Hatta yaqturu bainal mar'i wa nafsi yaqul, ya, sampai syaitan itu membisikkan antara seseorang dengan dirinya, udzkur kada, ingat ini, udzkur kada, ingat ini. Jadi syaitan ya, mengingatkan orang yang sedang sholat untuk ingat macam-macam, mengganggu ya, mengganggu. Dan ini betul-betul apa? Terjadi, ganggu. Memang perjuangan ya, orang beribadah itu aslinya perjuangan luar biasa. Perjuangan. Lama lam yadhkur man qabl, bima lam yadhkur min qabl, pada perkara yang dia tidak ingat sebelumnya. Dari sebelumnya enggak ingat, tatkala salat justru menjadi apa? Ingat. Suruh mikir ini, ganggu gitu. Padahal tatkala ingat itu tidak mungkin kita mengerjakan. Tidak mungkin kita apa? Mengerjakan, karena kita dalam kondisi apa? Salat. Tatkala salat dilupakan supaya enggak mengerjakan lagi gitu. Jadi Masya Allah, ini ulahnya syaitan ya. Jadi konsentrasi aja. Konsentrasi, khusyuk ya. Sehingga nanti tatkala selesai sholat justru memungkinkan untuk mengerjakan pekerjaan yang rencana mau dikerjakan. Hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla, sampai yadhalla itu lupa seseorang, ma yadri apa yang dia ketahui, ma yadri dia tidak tahu, kam shalla berapa rakaat dia salat. Ini di sini intinya keutamaan adzan juga gangguan syaitan ya,
terhadap kaum muslimin. Di sini ada penjelasan as-salatu fil jama'ah la yajuzu fiha li jam'in nas ghairul adzan. Salat untuk berjamaah tidak boleh di dalam mengumpulkan manusia itu tanpa azan. Jadi kalau salat berjamaah memang harus ada azan. Walaupun 2 orang ya azan. Yang benar memang azan. Ya. Kalau komat saja sebenarnya sih nggak boleh azan. Mana ya di dalam Sahih Bukhari. Jadi azan, terus nanti kalau misalnya jamak, nah setelah itu kedua qomat. Iya, kalau jamak. Tapi kalau tidak jamak ya azan, terus qomat. Misalnya gimana? Allah alam kalau seperti itu. Kalau seperti itu Allah alamnya. Tapi ya dalilnya sih ada. Ya. Walaupun kadang orang cuma cukup komat ya. Karena azannya sudah ada. Ya. Ya kalau di rumah seperti itu ya. Seperti itu. Yang tadi ditanyakan itu yang membedakan. Bagaimana kalau misalnya salat kedua? Nah, salat kedua memang kan sebenarnya sudah ada salat jamaah, cuma tidak dapat jamaah pertama. Kan sebenarnya sudah ada azan. Nah, itu tinggal qomat saja. Insyaallah boleh. Tapi kalau misalnya bukan karena mulhaq itu ikut pada jamaah yang pertama tapi karena nggak dapat kemudian menegakkan jamaah, bukan karena mulhaq seperti ini, tetap adzan dan iqamah. Tetap adzan dan iqamah, misalnya di rumah, di kebun dan seterusnya. Itu kan karena mulhaq, karena ada mulhaq ya sudah ada adzan boleh. Itu sebatas yang anda ketahui. Berikutnya, syaitan yata'azza min sima'il adzan wa yahrab minhu ma la yata'azza min ghairi. Syaitan tersakiti dari mendengar azan. Fa yahrab, maka dia lari dari mendengar azan. Ma la yata'azza min ghairi. Apa yang dia tidak terganggu dari yang lainnya. Apa yang tidak terganggu dari yang lain. Nah, yang jadi permasalahan kadang orang ruqyah dengan dikumandangkan azan. Karena azan itu ya menjadikan syaitan lari tersakiti. Maka yang benar yang demikian ini tidak boleh. Karena memang azan itu untuk panggilan apa? Salat. Termasuk juga tatkala mengubur apa? Jenazah. Ya. Jadi kalau mengubur jenazah dikumandangkan azan apa enggak, Rizki? Tidak. Kenapa? Nah, mau dikubur tidak untuk salat. Kalau bayi diazani enggak kalau bayi berlahir? Tidak. Jadi itu hadisnya lemah. Tidak. Jadi memang azan itu untuk apa? Salat. Ada lagi tatkala kelampor. Ini ada pembahasan di Fathul Majid. Kelampor. Tahu kamu Riz kelampor? Keselong. Tahu nggak keselong? Apa artinya? Jalan salah ya. Jadi misalnya di lautan padang pasir itu kan petunjuk arah nggak ada. Ya, petunjuk arah nggak ada, beda dengan di negeri kita ya. Mungkin seperti di sungai juga, kalau nggak hafal nggak bisa. Ya, perkampungan sungai gitu ya. Jadi perkampungan sungai ya di Sumatera kan ada itu rawa-rawa itu. Memang tempatnya kampung tapi semuanya sungai. Jadi jalan masuknya itu sungai, jalan masuk rumahnya. Itu sungai mana? Jadi ini sungai ini yang jalan-jalan ini pokoknya jalan yang kita semuanya lewat itu sungai. Nah, enggak ngapung. Jadi memang ada bagian-bagian yang enggak sungai gitu. Jadi semuanya air, cuman ada yang enggak air gitu. Layak air itu ditinggal
rumah atau kebun gitu. Nah itu entah sungainya banyak banget ya, jadi jalannya, jadi semuanya itu. Nah itu kan RT RW-nya nggak ada. Tapi di situ juga ada pemilihan. Jadi kalau pemungutan suara itu masuk situ, masyarakat mana. Nah, tatkala setan membelokkan jalan yang tidak benar, di situ untuk menunjukkan jalan, caranya dengan apa? Azan. Makanya demi ini juga tidak, karena azan itu memang untuk apa? Sholat. Jadi menguburkan jenazah enggak, untuk bayi ya enggak, untuk ruqyah ya enggak, untuk kelampor ya enggak. Karena azan itu memang untuk sholat. Walaupun misalnya di laut, di ladang, di hutan, di sungai. Berikutnya as-sura' baina ahlil iman wa syaitan daimun la yantahi. Sura', ya, pergulatan antara ahlul iman dan syaitan itu terus-menerus tidak berhenti. Ya, pergulatan. Kalian merasakan adanya pergulatan dengan syaitan apa tidak? Kalian merasakan adanya pergulatan dengan syaitan apa tidak? Rasakan. Ya. Mau ngaji gitu juga, Masya Allah. Kalau tidak berjuang, kalah mesti, ya. Kalah mesti, ya. Jadi memang berjuang. Ya, berjuang terus menerus. Tapi kalau kita tidak ngaji, memang kadang kita juga berpikir ya, ini kita kayak gini udah ditulis para ulama, masa mau jadi museum, kan nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin, benar, Masya Allah banyak sekali. Kadang kita pingin ada kitab ini, ada kitabul maram misalnya, kita baca pagi misalnya. Tapi ini aja belum selesai, nanti nggak rampung juga gitu ya. Dan alhamdulillah kita walaupun lama tapi sudah sampai kitab ini. Ya. Masya Allah. Kalau ini misalnya dihafal coba, mungkin misalnya paham berapa banyak ilmu. Waktu anak mondok di Asalam Solo ya, itu kalau nggak salah setengah tahun kita cuma dapat hadis 12. Terus setengah tahun berikutnya dapat berapa gitu. Setengah tahun bayangkan. Itu aja udah melahirkan para dai-dai gitu. Waktu itu dan merasa puas yang program 1 tahun. Berarti sedikit kalau mudeng bermanfaat. Bagaimana kalau banyak seperti ini? Kadang orang banyak yang mendapatkan yang banyak malah rasanya nggak dapat apa-apa. Karena mungkin tidak apa? Tidak tercokol, tidak dianggap satu perkara yang berharga karena saking banyaknya. Nah, ini jangan ya. Berikutnya as-sura' baina ahli iman wa hizbi syaitan asluhu aqidah. Pergulatan antara ahli iman dan hizbi syaitan intinya itu akidah. Intinya apa? Akidah. Pokoknya di dunia ini intinya itu akidah. Intinya gitu. Walaupun mungkin orang istilahnya akidahnya itu merupakan sudut pandang, zon gitu. Zon, sangkaan. Tapi itu meyakini bagi dirinya. Jadi intinya ini akidah. Jadi makanya kalau akidahnya rusak ya mesti rusak. Nah, pentingnya mengenal akidah. Ya memang begini. Dalam konteks kita berbangsa bernegara di negeri ini ya. Kalau secara dalil secara agama ya, jadi apabila diangkat satu pemimpin, kemudian datang orang lain kepada manusia, kemudian menciptakan kekuatan baru, kemudian menjadi ada pemimpin tandingan, maka pemimpin tandingan ini dibunuh. Secara misalnya hadisnya sahih. Ini agama. Cuma memang di negeri ini tidak berpikir agama ya. Tetapi tatkala kita berbicara agama, kita memang harus sampaikan, karena kita tahu pokok asalnya dari petunjuk Alkitab dan Sunnah. Ya, seperti misalnya banyak sekali kutaman-kutaman agama yang itu hampir istilahnya betapa sulitnya untuk ditegakkan. Seperti nasihatnya Albani. Jadi menegakkan khilafah itu wajib gitu. Walaupun bukan khilafah. Menegakkan kekhilafahan dari Quraisy itu tetap wajib gitu.
Jadi nanti yang akan menjadi khilafah itu dari Quraisy. Kenapa itu menjadi satu perkara yang sangat susah? Karena orang-orang dari Quraisy itu qadarullah masyafa'al keadaannya itu banyak sekali berubah. Ya, banyak sekali berubah. Maksudnya baik akidahnya, pandangannya, kesemangatannya. Tapi dari sisi agama tetap sampaikan, walaupun itu satu perkara yang apa? Yang menurut pandangan manusia itu mustahil. Karena ini apa? Agama. Jadi agama itu banyak hal-hal yang menurut manusia itu tidak mungkin, tapi karena agama kita sampaikan. Jadi kita tahu ya. Jadi pokok dalam perseteruan antara ahlul iman dengan apa? Dengan hizbus syaitan intinya apa? Akidah. Jadi kalau orang tidak memperbaiki akidah, tidak bakalan menjadi baik. Tidak bakalan menjadi baik amalannya. Contohnya misalnya membicarakan sesuatu kok hanya sekedar dengan ijazah gitu. Itu satu perkara yang aneh sebenarnya setelah saya pelajari. Ya, atau tanpa ijazah misalnya. Karena permasalahannya bukan ijazah atau tidak ijazah di masa kita ini. Permasalahannya adalah kita itu menjadi baik. Begitu Alkitab dan Sunnah. Kalau patokannya seperti ini ya memalingkan dari asalnya gitu. Asalnya itu agama yang benar. Tapi ini menjadi kekuatan. Nah, maka kembalikan ke asal. Kembalikan pokok ke asalnya. Jadi jangan sampai terjebak pada perkara-perkara yang bukan asalnya. Ya. Nah itu namanya apa? Fikroh, pemikiran. Itu satu hal ya. Dan itu susah bagi mereka yang sudah bercokol. Pokoknya kalau kayak gini ini haram, sesat itu ya susah. Walaupun dirinya juga tidak mengamalkan. Mengamalkan dan tidak mungkin mengamalkan gitu. Akhirnya mentolerir kalau temannya, tidak ditolerir kalau bukan temannya. Kan aneh jadinya. Nah, ini akidah. Maksudnya sebenarnya dalam kategori akidah. Nah, pemahamannya. Ini pokoknya masalah itu. Makanya hati-hati sekali tatkala kita mengajari ilmu agama. Karena itu kadang menimbulkan apa? Menimbulkan satu keyakinan. Keyakinan akidah. Jadi akidahnya keyakinan. Walaupun sebenarnya itu bukan akidah, pokoknya bukan akidah. Akidah ya rukun iman, rukun Islam, yang dibahas itu. Kan jadi jauh banget ya kan? Dan banyak perkara-perkara yang bercabang karena ketidaktahuan. Wa ana syaitan yakhris ala ifsadi aqaidil ibad. Dan syaitan paling gencar itu merusak akidahnya hamba. Liyudilla an sabil, supaya tersesat dari jalan. Jadi akidahnya rusak. Sautul haqqi idza ala lam yatamakkan batil min sima'ihi fayuwalli. Sautul haqqi, suara kebenaran ya, idza ala ya, apabila tinggi lam yatamakkan al batil, maka kebatilan itu tidak kokoh. Jadi suara al-haq yang benar gitu ya. Yang benar itu tawadhu misalnya, ikhlas. Ya, ikhlas. Mencukupkan Allah sebagai saksi, sebagai penolong, ya. Tatkala kuat, ya, lam yatamakan al-batil, maka kebatilan itu tidak kokoh. Min simaihi, dari mendengarnya. Fayuwalli, kemudian kebatilan itu akan berpaling. Makanya tatkala seseorang ingin kokoh dalam agama, di antaranya adalah memang pertama adalah iman, yang kedua adalah iqbal kepada Quran. Iqbal kepada apa? Quran. Yang ketiga diantaranya adalah mengamalkan ilmu agama. Iqbal terhadap Quran itu mudah, maksudnya gimana ya? Seperti belajar. Berikutnya al-harbu bainal mu'min wa syaitan sijalun la tantahi ila qiyamah sa'ah. Pertempuran antara mukmin dan syaitan adalah sijal. Sijal itu medan perang la tantahi, yang tidak akan berhenti ila qiyamah sa'ah. Jadi kalau misalnya ingin berhenti, enggak bakalan berhenti. Istilahnya isu itu akan muncul terus gitu. Sekarang isunya ini, dulu isunya itu, terus nggak akan pernah berhenti. Makanya yang demikian itu tidak menjadi pemaling dari orang kembali kepada pokoknya. Intinya kan orang kembali kepada pokoknya itu ikhlas, amal kitab, sunnah. Adapun isu itu terus terbangun dan orang yang tidak memiliki kekuatan itu terseret, ya terseret. Dan yang namanya seperti ini menggiurkan.
Ya, menggiurkan. Ya. Masya Allah. Semoga Allah selamatkan kita ya. Berikutnya istikhdam syaitan bi asbab mutanawiyah wa turuq syatta li ilha'i bani Adam fa huwa ya'rifu ma yashghuluhum an ibadati. Di sini dijelaskan istikhdam syaitan yaitu memperbantukan syaitan. Nah, syaitan istilahnya memperbantukan li asbabin mutanawinah untuk sebab-sebab yang macam-macam. Jadi syaitan itu terus menggunakan cara-cara yang banyak, wa turuqin syatta dan berbagai macam metodenya. Li ilha'i bani Adam untuk memalingkan bani Adam, dan seluruh perkara itu bisa memalingkan bani Adam dari asalnya. Ya, kembali dari apa? Asalnya. Asalnya tadi saya sebutkan, misalnya salat yang khusyuk, ya, ikhlas, fokus ke ibadah gitu. Tapi hampir semuanya bisa memalingkan, walaupun perkara-perkara yang sangat kecil. Perkara-perkara yang sangat kecil dan remeh. Misalnya hanya belum memindahkan ember misalnya. Itu terkadang mengganggu orang sholat, itu embernya belum dipindah. Hanya mematikan keran misalnya. Itu kerannya belum dimatikan. Itu mengganggu sholat. Makanya segala sesuatu yang akan memalingkan di sholat, tutup dulu. Segala sesuatu yang memalingkan orang kepada niat dia masuk surga, tutup dulu. Nah, ini membutuhkan apa? Keteguhan dan kesabaran. Bahwa ya'rifu ma yashghuluhum an ibadatihi, dan syaitan paham perkara-perkara yang memalingkan manusia dari peribadatan mereka. Jadi mudah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.